Memang ziarah hobi, hobi apa? Ya bilang hobi enggak juga. Apa? Ya Termasuknya apa? Sering tapi sering. sering kesini. Kesini juga ya Syekh Guru ya. Enggak apa ya? Tadi yang kaitannya dengan ngalap berkah. Sama juga ngalap berkah. Ya, Punya keyakinan bahwa kalau ziarah itu akan mendatangkan kemudahan gitu, dimudahkan segala sesuatunya gitu. yakin. Yakin ya? Alhamdulillah. Oh begitu ya. Namanya dikir kalau di sini dikir. Ya kan? Turu. Dikir. Turu. Aku ziarah kan di warung Dok. Medang. Sebenarnya kayak gitu Pak ya? Dikir ya. Jadi ada tujuan lah ya. Iyalah, setiap perjalanan itu ada tujuannya lah. Namanya manusia itu punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan gimana? Kenapa nggak tujuannya misalnya ibadah aja gitu, pokoknya mau ibadah di sana gitu. Ya itu istilah salah satunya ya itu ibadah itu. Namanya jaroh ke makamnya para wali, tujuannya kan ibadah. Jadi mengingat para wali-walinya Allah itu ternyata orang soleh itu sampai mati pun masih diingat, masih orang pada datang. Gitu ya. Kalau misalkan orang ya gak benar kan mana mungkin ada yang mau ngapain. Iya juga ya. Ini kalau di Syekh Guru setiap Jumat malam tuh ramainya luar biasa, udah penuh. Apalagi ini malam Maulid. Ya Allah. Jumat biasanya kan Jumat malam tuh, malam Sabtu ramai di sini. Setiap malam Sabtu ramai. Ini tadi Maulid, cuman saya nggak rekam karena saya kusuk. Usul warung ya. Udah paling obrolan aja yang penting nih. Ketemu Mas apa mau lah. Entar dulu Anim ya, Mas Anim. Ketemu Bang Anim nih. Ternyata beliau ini juga ahli ziarah dan dia seorang pedagang. Ketika kayaknya kan gara orang ziarah khawatir sepi apa memang Kang? Enggak juga. Cuman kalau habis ziarah rame gitu Kang ya? Kagak juga ya, istilahnya cuman ada ketenangan pribadi aja, kayak ibadah tuh tenang, misalkan zikir ya tenang, mau puasa tuh tenang. Maksudnya puasa di rumah apa di sini? Kalau puasa di sini, kalau di rumah tuh nggak bisa tenang kan, gitu ada ya? istri, ada anak, berisik. Oh jadi kalau kesini tuh puasa gitu ya? Puasa. Jadi sholat 5 waktu, zikir, tahajud itu ada ketenangan, jadi kayaknya nyaman, kayak tidak enak. Terus nanti bawa ke rumah suasananya jadi tenang, tambah tenang. Kalau zikir di rumah, puasa di rumah nggak tenang ya? Nggak tenang, berisik. Masa sih? Oh gitu saudara. Kalau masalah dari segi usaha mah ya itu mah emangnya dagang, kalau banyak pembeli ya rame, kalau nggak ada yang beli ya sepi. Bukan, maksudnya kan kalau rasanya kalau belum ziarah saya kok kayak nggak mantep dagangnya gitu, ada kayak gitu nggak pernah gitu? Enggak ya. Ngomong-ngomong kalau pulang dari ziarah kan bawa air tuh, airnya buat campuran dagangan nggak? Ya kadang dipakai, kadang enggak. Bagaimana ininya tuh kalau saya pribadi kadang-kadang bawa, kadang-kadang enggak. Oh kenapa enggak? Ya itu emangnya begitu. Kan tujuan pertamanya kan datang ke tempat ziarah bukan istilah kata ngambil air. Tujuannya mau, kalau kata buat orang yang hidup masih silaturahmi, karena kan tempat udah nggak ada para walinya, cuma sebenarnya ziarah kubur. Oh gitu. Kalau saya mah tujuannya ambil air. Ambil air, udah. Habis tahlil bareng, zikir bareng, ambil air terus ke warung. Ngopi ya. Sama mah zikir ya? Iyalah. Dan ini masih sampai berapa hari di sini? Ntar sore aja pulang. Sore ya? Berarti 2 hari dong ya? Bisa 2 hari, 3 hari gitu lah ya? 3 hari ya? 3 hari ya? Kalau ini datang hari Rabu sore. Sama mencari ketenangan di sini bagaimana? Apa di rumah nggak tenang? Maksudnya di sini mencari ketenangan atau gimana? Iya, intinya bukan masalah di rumah nggak tenang ya, cuman kan ada kelainan, jadi hati kayaknya tenang. Jadi dari segi ibadah misalkan dari sholat 5 waktunya, dari puasa, zikir itu kayaknya enak, nyaman. Iya sih ya. Istilah kalau bagi saya pribadi itu ada kelainan lah. Dari segi ibadah itu kalau misalkan di rumah sama di tempat-tempat ziarah, misalkan di makam para wali itu ada kelainan. Tapi ngomong-ngomong suka ini enggak? Suka ritual enggak di sini, misalnya dapat apa gitu? Suka? Enggak. Enggak nyari-nyari jimat gitu enggak? Terus ketemu kiainya misalnya enggak? Enggak juga.
Pokoknya datang ke sini ikut zikir, Iya. terus menikmati suasana ketenangan yang ada di sini, disyukuri gitu, melihat banyak keajaiban. Karena di sini kan ratusan orang ya, Nah itu yang pada glosar banyak banget kan. keajaibannya kan di situ. Yang namanya orang soleh pilihan Allah kan di situ. Jadi istilah kata-kata itu namanya manusia sama-sama manusia kan. Para wali juga manusia, tapi kan dia punya kelebihan. Udah ninggal aja orang tuh pada datang ribuan orang. Ya mudah-mudahan sampai nanti kayak gitu maksudnya kita ya. Siapa tahu bisa begitu ya. Iya juga tahu. sih. Itu kan yang namanya wali kan pilihan Allah, Allah yang milih. Iya ya. Bukan kita yang mau. Iya ya. Kalau misalkan kita yang mau, semua pengen mau jadi wali. Oh iya iya. Mau jadi wali murid. Iya. Ini Mas Alim. Tadi saya ngeliat sama keluarganya, sama anak istri ya. Iya. Anak pada mondok. Ada yang mondok satu, yang satu udah keluarga, yang satu baru lulus. Udah gede dong. Udah. Mondok di mana? Di sini Dewa Merta. Kalau mondok tuh biayanya mahal apa murah sih? Ya, kalau pondok tuh tergantung dari segi pondoknya juga. Oh gitu. Kalau misalkan salap ya murahan, kalau sambil modern ya mahal. Kalau murah tuh berapa? Kalau mahal berapa? Ya kalau murah ya paling cukup istilah kata kalau di salap memakan ikan asin peribahasa cukup duit 1 juta cukup lah Sebulan tuh? sebulan kalau salap. Tapi kan kalau modern, ya kan kalau modern mah namanya modern istilah kata sambil sekolah biaya sekolah biaya mondoknya. Ya minimal 3-4 juta tuh pasti habis Ya Allah. per bulannya. Setiap bulan ya? Sama anaknya berapa yang mondok? Satu doang yang bontot kan, yang satu mah udah nikah, yang satu udah lulus. Tinggal satu. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja ya uangnya. Alhamdulillah. Ada masalah ya. Karena ziarah terus ya. Enggak gitu. Enggak juga. Karena dagang ya. Kalau saya itu yang namanya mondokkan anak, misalnya menyekolahkan anak itu, jadi nggak punya prinsip saya yang biayain, orang saya yang kerja keras juga. Terus? Orang saya kan amanah. Anak itu kan amanah dari Allah, makanya nih. udah. Berarti yang nyekolahin Allah dong ya? Bukan masalah Allah yang rezekinya itu Allah yang ngatur, yang sekolahin ya saya mana Allah nyekolahin. Rezekinya itu gitu. udah diatur. Sama kayak gitu juga, Kang. Punya prinsip gitu. Kayak misalnya gini loh, ziarah ini insya Allah semuanya anak-anak juga lancar semua. Kayak gitu, ada begitu, ada keyakinan seperti itu ya. Ada aja jalannya rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga gitu ya. Bagus juga ya. Saya harus berbenah nih. Soalnya saya hobi ziarah. Saya kan hobi ziarah juga tuh. Yang namanya air Mas dari tahun 87. Ada saya ngumpulin air hobinya. Ngumpulin air ziarah, air wali. Tapi nggak seperti sampean, ini bener-bener orang yang Soalnya aneh ya. bukan. Justru ini yang bener kali yang kayak gini nih. Orang tuh misalkan nih mempunyai anak, nah, terus anak itu taruh di pondok ataupun di sekolah, istilah kata. Nah, terus ngerasa misalkan di pondok biaya sendiri, dia banting tulang sendiri, tanpa melibatkan Allah pasti capek. Betul juga ya. Iya. Karena apa, ngerasa banting tulang orang biaya sekian juta dalam Gelisah satu gitu bulan, Mas ya. iya. Usaha misalkan segini akhirnya ragu. Saya usaha katanya penghasilan sebulan dibang 3-4 juta, anak satu aja udah 3 juta, kalau anak 2-3 bagaimana saya mampu? Kayak bapak tadi, dia kan kerja. Iya, dia kerja namanya ya. kerja itu minimal gaji, taruhlah dia gede 10 juta gaji. Misalkan kalau gede tuh kan, misalkan Dia anaknya 3 tadi. anak 3, kalau misalkan anak satu 3 juta aja udah ketahuan 9 juta, belum biaya hidup dia, buat istrinya, buat yang bontotnya. Iya ya. Secara akal logika kan nggak masuk, makanya dia kan cari keberkahan. Oh di situ. Nah iya, makanya Walaupun berapapun masuk lah masuk. Iya, karena dia punya prinsipnya kayak saya, nggak punya istilah kata menganggap menyekolahkan anak, menaruh anak di pondok itu saya yang istilah kata banting tulang. Oh kan dia yang banting tulang, tapi kan rezekinya Allah yang Allah ya. Iya juga ya. Jadi intinya libatkan Allah. Iya, melibatkan Allah, segala sesuatu itu tanpa melibatkan Allah akan capek. Tapi karena melibatkan Allah ya nggak akan Insya capek. Allah. Karena setiap masalah datang dari Allah. Dari Allah. Makanya kembalikan kepada Allah ya udah enak. Kalau misalkan punya masalah ditanggung sama kita sendiri ya puyeng. Itu ya. Nah, iya, bener iya. juga nih Mas Anim nih. Dari pondok juga ya Mas ya? Dulu ya? Enggak.
Enggak, kayaknya dari pondok juga. Kelihatan dari kumisnya. Kayaknya pakainya Bang Kumis. Dulu pondok mana? Kok bisa punya anak pengen dipondokin? Ada ungu betul benar tuh Bapak. Kita lagi obrolan pagi ini kadang-kadang. Nih Kalau suasana. saya emang punya begitu Pak, anaknya harus mondok walaupun ini. Betul ya. Kalau Meletakkan dasar-dasar agama. Karena bagi Sedini saya mungkin. dasar agama itu, agama untuk keluarga, untuk anak paling penting. Kita tuh menerapkan ke anak itu jangan mikir usahanya apa, kerjanya apa, hasilnya berapa, enggak. Penting benerin dulu ibadahnya, sholatnya benerin, ibadahnya. Mas rezeki kok Allah yang ngatur kok. Allah itu menyuruh kita kan bukan untuk mencari rezeki. Itu apa? Bukan untuk mencari duit, untuk ibadah. Untuk ibadah Ya, ya. makanya udah aja apa yang Allah perintahkan jalankan. Mas rezeki dia Allah yang ngatur. Karena dijamin. Jangan bakal- ikut ngatur ya, kita jangan usah. jangan ikut ngatur, ngapain ngatur. Oh iya. Pokoknya ibadah aja dah. Ibadah aja. Nah, yang namanya rezeki kita bisanya apa? Bisanya dagang ya dagang, bisanya tani ya juga. tani. Benar juga ya Mas. Jadi jangan maksain diri kita pengen Jadi kaya. saran bagi mereka yang berjuang ekonomi di luar yang tidak melibatkan Allah, Ya kan libatkanlah. capek selalu. Itu cara melibatkan Allah itu gimana? Salah satunya dengan ziarah gitu. Ya, salah satunya dengan Sholat. ibadah lah. Dengan ibadah. Ya, ini pertama kan sholat. Kalau ini sudah bukan hanya melibatkan, kalau ziarah kayak gini ya. Kalau jarak itu ya melibatkan juga, disebut melibatkannya begini. Jadi kalau jarak itu kan kita tergantung tujuannya. Makanya kan kadang-kadang orang nggak paham jarak itu pengen kaya, Nggak bener itu ya. jarak itu pengen sukses. Itu kagak bener kalau menurut saya pribadi. Yang bener? Yang bener jarak itu kalau barokah, Oh, ngarep. mengenang bahwa yang kita jarah itu walinya Allah. Udah mati aja masih dikunjungin orang, apalagi lagi hidup. Iya. Nah, kalaupun misalkan kita bisa seperti para walinya Allah, jangan kata keluarga, orang lain juga pada datang kan bangga. Jadi jadi kebanggaan. Nah, aja saya ceramah. Ya. Ya. Dia Ini asiknya kalau ziarah, kalian yang belum pernah ziarah atau jarang ziarah, ketika sudah selesai pagi itu kita bisa bincang-bincang banyak hal lah. Kita bisa saling tukar pikiran, gendu-gendu rasa ya Mas Anil ya. Gendu-gendu rasa tentang hidup dan kehidupan, realitas kehidupan, tentang bagaimana suka dukanya dalam proses menjalani kehidupan. Banyak sekali macam ragamnya. Tapi salah satu yang saya ketemu Mas Anim ini, alhamdulillah ya. Sebenarnya dia punya kesaktian nih, kesaktiannya di situ. Tuh lihat aja cincinnya tuh. Asli dia tuh orang sakti. Aku lihat tuh auranya tuh dari jauh tadi tuh, ini orang apa sih? Cahayanya itu loh memang merah nih topinya, tapi cahayanya bisa kayak loh, kayak apa? Kayak pelangi gitu. kan kiamat kan topi merah. Tahu ya? Kiamat topi merah. Ketemu orang-orang spiritual yang tidak bisa dipungkiri kehebatannya. Setelah saya ngobrol, kajiannya mendalam bro, luar biasa nih. Cuman ini belum ngaku nih, berarti di pondok kali, belum keluarin dalil nih. Ya, Dalilnya mau tidur. ya oke, matur nuwun Ustadz. Aduh, matur nuwun ya Tet ya. Ini tak upload ya. Iya. Ya buat ini, buat bangun komunikasi sosial, Iya. keagamaan lah. Ini Pak. Nah gini. Matur nuwun. Oh nih, matur nuwun. Matur nuwun. Cus, nggih.